Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gani Satria, co-founder and the brain of Menjadi Manusia. Ada yang tahu? Atau pernah dengar? Boleh next. Oke. Saya selalu percaya kalau misalnya dalam hidup kita sebagai manusia, the things that keeps us alive adalah harapan. Dalam hal ini, hari ini saya pengen berbicara bahwa seiring berjalannya waktu, semakin teknologi semakin berkembang, hari ini harapan itu bernama anak muda. Bagaimana gagasan-gagasan yang bisa kita ciptakan mampu menciptakan sebuah perubahan yang ada di dunia. Boleh next? Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, Menjadi Manusia, sebuah alternatif media dan juga social platform untuk orang-orang yang seringkali bertanya banyak hal dalam kehidupan. Kami hadir di berbagai macam platform, YouTube, Instagram, Spotify, website, dan kini di Twitter dan TikTok. Dengan jumlah hampir 2 juta pengguna di setiap platformnya ketika digabungkan. Saya cuma punya 2 tujuan untuk membangun Menjadi Manusia. Yang pertama, saya pengen orang Indonesia lebih open-minded. Saya capek sama generasi yang judgmental sama orang lain di social media. Lo gak punya hak untuk menghakimi apapun yang orang lain pilih atas apapun yang mereka inginkan. Gue capek sama hal itu, so I want to change things around. Kita pengen orang Indonesia lebih open-minded. Lewat apa? Lewat konten. Kami menghadirkan perspektif dari berbagai macam manusia dengan berbagai macam latar belakangnya. Mereka yang pernah dibully, mereka yang pernah mau bunuh diri, mereka yang tidak percaya agama, mereka yang LGBT. Karena satu yang saya yakini, when it comes to perspective, there is no rights, there is no wrong. It's just a matter of perspective anyway. Dan lagi-lagi bukan hak kita untuk menghakimi perspektif orang lain. Tujuan kami yang kedua adalah kami pengen orang ketika punya masalah gak ngerasa sendiri. No, you're not the generation of overthinking. You're not the generation of anxiety. Ketika kita punya masalah, kita nggak pernah sendiri. Manusia ada miliaran. Ketika kita punya masalah, ketika yang kita bagikan di Menjadi Manusia adalah perspektif, saya pengen ngasih tahu bahwa ada orang di luar sana yang mungkin punya masalah yang sama, atau bahkan masalah yang jauh lebih berat daripada kita. Boleh next? Selama 2 tahun, this is the achievement yang sudah kami dapatkan, YouTube Silver Play Button, pemenang dari bantuan insentif pemerintah dari Backcraft. Kami juga terpilih sebagai Young Social Entrepreneurs dari Singapore International Foundation, dan di tahun ini kami terpilih sebagai YouTube Creator for Change Ambassador yang dipilih langsung oleh Google. Oke, next. Oke, this is my story. Saya memulai menjadi manusia dari titik terendah hidup saya. Mungkin secara fisik saya terlihat biasa saja, pria berusia 25 tahun yang normal. Tapi saya mengidap penyakit mental, saya mengidap ADHD namanya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sebuah kelainan yang membuat sistem kerja otak saya berbeda dengan manusia pada umumnya dan membuat saya bertanya banyak hal dalam kehidupan sehingga susah fokus. Masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi sekarang atau saya menyebutnya quarter life crisis juga saya hadapi. Pada saat itu saya mencoba untuk mencari jati diri saya, teman-teman. Hingga akhirnya saya didiagnose ADHD di tahun 2016. Saya rutin pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Tapi saya ngerasa kok kayak obat dari dokter cuma nge-hold cara saya berpikir. Setelah efek obatnya habis, saya jadi jauh lebih parah dibandingkan biasanya. Along the way saya kenal drugs illegal namanya tembakau gorila. And I'm getting addicted with that shit. Saya yang suka mikir, ketemu narkoba yang bikin saya mikir, saya kayak dikasih makan. Sampailah pada satu ketika di mana saya ditemukan oleh keluarga saya hampir overdosis. Saya terjatuh selama 2 jam dan tidak dibangunkan. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit jiwa selama 2 minggu. And that moment changed my life a lot. Ketika di rumah sakit jiwa saya seringkali sleepwalking, teman-teman. Saya selalu bangun jam 12 malam, saya lari. Setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Sampai satu pagi saya terbangun dengan kondisi 2 tangan dan 2 kaki terikat di tempat tidur. That moment changed my life. Saya nanya lagi ke diri saya, lu mau ngapain sih Nyat sama diri lu? Dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lo gak bersyukur banget. Lo bisa makan enak,
lo bisa tidur pakai AC, lo bisa beli barang yang lo mau. Kenapa lo gak bersyukur banget? Ketika keluar rumah sakit jiwa, saya mengenal sebuah konsep bisnis namanya social enterprise. Ternyata lewat sebuah social enterprise, kita tetap bisa mendapatkan impact. Kita tetap bisa memberikan impact sembari mencari profit yang kita inginkan. Saya nanya ke diri saya, apa yang bisa saya lakukan? I want to get back. Saya kayak dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Saya pengen give back to society. Pada saat itu, yang saya cintai adalah konten. Next. Saya percaya kita ada di era digital sekarang. Kita ada di era semua orang mempunyai social medianya masing-masing. Semua orang bebas untuk bersuara apapun yang mereka inginkan gitu ya. Dan saya percaya dalam beberapa tahun ke depan konten adalah salah satu senjata yang paling berbahaya. Bagaimana sebuah konten bisa memberikan sebuah perspektif juga paradigma baru untuk seseorang. Tapi 2 tahun saya membangun menjadi manusia, ternyata saya tersadar. Next. Bahwa ternyata sebuah konten bisa menyelamatkan nyawa. Selama 2 tahun membangun menjadi manusia, banyak banget orang yang DM ke saya bilang, Mas terima kasih karena kontennya saya nggak jadi bunuh diri. Mas terima kasih karena kontennya saya akhirnya berani untuk pergi ke psikiater. Mas terima kasih, saya udah ngambil tali untuk bunuh diri. Tapi ketika saya dengar podcastnya menjadi manusia menyelamatkan nyawa saya. The craziest impact. Kita pernah bikin video di YouTube namanya Surat Untuk, di mana kami mengkompilasikan surat dari para penikmat karya kami. Di situ yang menuliskan tinggal di Solo, mengidap HIV. Dibacakanlah suratnya dalam bentuk video. Ketika videonya tayang, orang tersebut komen, untuk teman-teman yang memiliki HIV positif, bisa hubungi saya di nomor ini. 2 minggu kemudian orang tersebut menghubungi saya dan bilang, Mas terima kasih karena kontennya terbentuk sebuah grup dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 100 orang. Yes, a content could save people's life. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk membuat konten. Boleh next? And then how I change myself dari seorang yang pemakai narkoba bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Ibu saya meninggal umur saya 6 tahun teman-teman. Dari saya kecil, beliau selalu mengajarkan ke saya, I become what I think about, I become what I think about. Raka percayalah, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Dari saya umur 4 tahun. Ketika beliau meninggal di usia saya 6 tahun, kata-kata terakhir yang beliau katakan ke saya adalah, Raka percayalah, I become what I think about. 21 tahun saya hidup, saya beneran menjadi apa yang saya pikirkan. Allah, lu tuh cuma burden for this family. Lu cuma bisa bikin susah keluarga. It happened. Saya masuk rumah sakit jiwa karena narkoba. Kuliah saya berantakan. Saya cuma lulusan SMA teman-teman. Akan tetapi ketika membangun menjadi manusia, saya ubah pola pikirnya. What if apa yang mami saya bilang itu benar? I become what I think about katanya. Saya ubah pola pikir saya. Saya pengen banget ikut lomba ke Singapura. Boleh next? It happens. Menjadi manusia terpilih sebagai young social entrepreneurs dari Singapore International Foundation. Saya pengen banget masuk TV. Saya diundang Kick Andy. Saya pengen banget ngomong di konferensi kelas internasional. Saya diundang di TEDx. Saya ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab dan saya pengen ketemu langsung. Di tahun ini menjadi manusia terpilih sebagai YouTube Creator for Change Ambassador bersama dengan Skin Indonesian 24, Clarin Hayes dan juga Najwa Shihab. Saya pergi ke Solo satu mobil sama Mbak Najwa. And yes, you could live in the world that you design. Yang kedua, ketika tadi kita sudah bermimpi, I become what I think about gitu ya. Yang kedua adalah amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Saya baru nikah bulan Oktober kemarin. Tanggal 22 Agustus harusnya saya lamaran. Tanggal 15 Agustus ayah saya meninggal dunia teman-teman. Persis 1 minggu sebelum saya lamaran. Tapi dari seiring berjalannya waktu yang terjadi di hidup saya selalu sadar bahwa ketika kita bisa mencintai takdir, hal baik akan datang. Ketika kita bisa melihat sisi lain bahwa ketika apapun yang takdir berikan adalah hal baik, maka saya gabungkan 2 konsep tersebut. I become what I think about, amor fati. Maka menjadi sebuah konklusi, bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. 2 slide terakhir. You guys here have your own purpose in life. That's the thing that I do believe.
It's been a tired year, I know, for a lot of us, gitu, untuk kita semua bahkan. Mungkin saya boleh minta tolong untuk ambil handphonenya, untuk teman-teman yang ada di sini atau teman-teman yang ada di rumah untuk ambil handphone. Kemudian buka kamera depan. Kemudian lihat sosok yang ada di handphone teman-teman, tatap matanya dalam-dalam, dan dari lubuk hati yang paling dalam bilang, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Somehow we tend to forget to say thank you to ourselves. Saya cuma pengen bilang untuk teman-teman, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terakhir dari saya, yang tadi betul. Boleh next? Ya. Logonya menjadi manusia itu koma. Ada filosofi yang mau saya sampaikan. Menjadi manusia itu berproses. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit. Kita buat koma baru lagi. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita buat koma baru lagi. Sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir. Koma merepresentasikan proses, koma merepresentasikan harapan. Untuk semua yang ada di sini dan siapapun yang menyaksikan ini, jangan pernah berhenti untuk membuat koma baru dalam hidup kalian. Nama saya Raka Gani Satria dan hidup selalu bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.